Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinis Daningrum, NIM C240120135. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis 2. Nah, biar lebih tahu, yuk simak video ini sampai akhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis 2. Sistem informasi geografis atau SIG merupakan sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisa data serta memberikan uraian terhadap data. Jenis data SIG sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial sendiri merupakan data atau informasi yang memiliki referensi atau garis geografis. Data spasial ini dibagi menjadi data vektor dan data raster. Data vektor merupakan data yang didefinisikan ke dalam suatu bentuk mozaik berupa garis, titik, poligon, dan nodes. Data ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Data raster merupakan model data yang berupa image atau gambar yang umumnya berasal dari hasil penginderaan jauh. Kemudian, jenis data SIG yang kedua adalah data non-spasial atau data atribut. Data non-spasial melengkapi keterangan dari data spasial. Umumnya, data non-spasial ini mendeskripsikan fenomena di permukaan bumi atau penjelasan objek yang ada di muka bumi. Sumber data SIG sendiri berasal dari 4, yaitu sistem informasi ini berasal dari sistem penginderaan jauh, kemudian sumber data dari peta analog, data dari GPS atau Global Positioning System, dan yang terakhir data dari hasil pengukuran lapang. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dalam pembuatan pemrograman sistem informasi geografis 2. Yang pertama itu, kita harus membuat program sistem informasi geografis ini pada sebuah aplikasi QGIS atau Quantum Geographic Information System. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuka file indoor-desa-region.shp yang sudah disiapkan sebelumnya. Tarik file tersebut ke dalam bagian layar sampai file tersebut muncul pada layar kerja seperti pada gambar di langkah 1 yang terdapat di layar. Langkah selanjutnya yaitu meletakkan kursor pada layar indo-desa.region.shp. Klik kanan tepat di bagian layar tersebut, lalu atur bagian set CRS dan pilih set layer CRS dan diganti menjadi WGS 84. Setelah itu, klik kanan lagi pada layer indo-desa-region.shp, pilih filter, lalu klik all, dan pilih provinsi sama dengan DKI Jakarta. Nah, langkah selanjutnya itu pencet CTRL+A sampai peta DKI Jakarta terlihat berwarna kuning seperti gambar pada langkah kedua. Setelah itu, letakkan kursor pada layar indo-desa.region.shp lagi, lalu klik kanan, pilih export, dan pilih Save Selected Feature As. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya yaitu unchecklist layer indo-desa-region.shp, pilih vektor, pilih Geoprocessing Tools, Dissolve, ganti Dissolve Fields menjadi kabupaten, lalu klik Run untuk menjalankan program. Nah, setelah itu klik layar Dissolve lagi, klik kanan, pilih Export, lalu Save Feature As. Setelah itu, kita akan mengatur format tersebut menjadi S3 shapefile. Kemudian pada bagian file name, klik titik 3 di sebelah kanan, lalu atur tempat penyimpanan dan ubah nama file menjadi DKI Jakarta. Klik Save, lalu atur CRS lagi menjadi WGS 84. Pastikan juga encoding sudah menjadi UTP-8, lalu klik OK. Setelah itu, klik kanan, pilih Properties, pilih Labels, dan ganti nomor labels menjadi single labels, lalu pilih option pengaturan agar bisa muncul. Ganti value menjadi kabupaten, lalu klik OK. Nah, setelah langkah tersebut dilakukan, maka layar kerja akan tampak seperti gambar pada langkah ketiga. Nah, setelah itu label yang telah diatur maka akan tampak seperti gambar pada langkah ketiga ini. Lalu lengkapi dengan keterangan kota apa saja yang terdapat di daerah DKI Jakarta tersebut. Kemudian warnai hasil pada langkah ketiga ini agar dia menjadi
peta sesuai dengan tampilan pada langkah keempat. Setelah itu, buat gambar dari Teluk Jakarta yang sudah disiapkan sebelumnya ke bagian layar hingga tampak tampilan pada gambar di atas ini. Nah, tapi ini merupakan langkah terakhir di mana langkah pada tampilan ini itu sudah diatur mulai dari properties dan lain-lainnya. Nah, berikut langkah kelima ini merupakan hasil dari pemrograman Sistem Informasi Geografis 2 yang sudah saya pelajari di materi Sistem Informasi Geografis. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.